Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Untuk kisah misteri kali ini, berkisah tentang seorang lelaki yang bersahabat dengan jin, sehingga istrinya yang terkena getahnya. Dan kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk langsung kita simak sebuah cerita misteri yang berjudul Akibat bersahabat dengan jin, istriku kena batunya. Pada awalnya, kehidupan Bambin amat menyenangkan. Terlebih dia punya jin pendamping. Apa yang dia inginkan nyaris terwujud dengan amat mudah. Jin itu benar-benar menjadi teman yang bisa diandalkan. Namun di balik kemudahan itu, jin itu punya 1000 intrik untuk memanfaatkan Linda, istri Bambin. Alhasil, Linda hamil, dan di dalam kandungannya ada sesosok janin bertanduk. Apa yang terjadi? Pertemanan dengan jin itu pada mulanya membawa banyak manfaat bagi dirinya. Namun pada akhirnya, hubungan pergaulan yang di luar kewajaran itu menyeret dirinya kepada sebuah bencana. Ya, setidaknya demikian pengalaman nyata yang melatar belakangi lahirnya kisah gaib yang mungkin sulit diterima oleh akal sehat ini. Di daerah Pamulang, Tangerang, bapak berputra 3 ini mengaku dirinya sebagai pribadi yang punya hobi nyentrik, yaitu bersahabat dengan jin. Awalnya dia hanya iseng dan ikut-ikutan dengan temannya yang juga punya sahabat dari golongan makhluk halus. Namun seiring dengan waktu, sebut saja Bambin, 47 tahun, mengalami banyak perubahan niat. Salah satunya, dia ingin mengeksplorasi kemampuan jin untuk tujuan-tujuan tertentu. Saya memang termasuk orang yang suka coba-coba, termasuk dalam dunia spiritual. Bersahabat dengan jin adalah salah satu lifestyle yang saya pilih sejak beberapa teman saya juga melakukan hal yang sama, papar Bambin. Awal mula Bambin mengenal dunia jin berasal dari seorang teman, sebut saja bernama Barkah. Sang sahabat membawa dirinya ke sebuah rumah tinggal tempat kuncen jin berada. Atas permintaan Bambin, paranormalindonesia.com tak boleh menyebutkan di mana lokasi sang kuncen tersebut. Saya termasuk orang yang logis dan tak percaya pada hal yang berbau tahayul. Namun karena terbakar rasa penasaran, saya ikuti saja kemana teman saya itu pergi, termasuk apa yang terjadi sejak dia memakai jin sebagai sahabatnya. Jelas Bambin sambil memperbaiki posisi duduknya. Sehari 2 hari memang tak terjadi perubahan. Menurut Bambin, kehidupan Barkah mulai berubah di hari ketiga. Dia lebih pede dan mengaku senang terus. Pasalnya, dia dijodohkan oleh kuncen Anom, sebutlah begitu, dengan sesosok jin wanita yang cantik dan sakti. Menurut Barkah, dia tak boleh menyebutkan nama jinnya itu kepada siapapun. Yang jelas, usia jinnya itu masih muda, di bawah 100 tahun. Ada yang membuat diri saya termotivasi untuk memiliki jin juga, yaitu ketika Barkah, teman saya itu akan dikeroyok warga lantaran kena fitnah. Menurutnya beberapa warga terpental dan berteriak minta ampun ketika akan memukul Barkah. Barkah sendiri yang bilang bahwa dia dibantu oleh jin wanitanya yang sakti itu hingga selamat, papar Bambin lagi. Begitu banyak rentetan cerita yang bernada positif berkaitan dengan hubungan persahabatan antara Barkah dengan jin. Karena kepincut dan ingin membuktikan cerita Barkah, pada akhir Juni 2006 lalu, Bambin meneguhkan hati untuk melakukan ritual khusus bersahabat dengan jin. Apa yang saya harus lakukan tak sulit, sama seperti Barkah setahun yang lalu, yaitu mendatangi kuncen penyedia jin, mengadakan perjanjian, menepati semua persyaratan, dan akhirnya punya jin. Begitu cerita Bambin. Singkat cerita, Bambin memang berhasil punya jin, namun kali ini bukan jin yang dibayangkan sejak awal. Jin Bambin bukan wanita, tapi lelaki, dan pembawaannya cukup ringas. Saya baru tahu kalau penentuan jin itu hak prerogatif kuncen, sebab katanya dia lebih tahu kadar kecocokan karakter si jin.
Saya terima saja dengan ikhlas, mau bagaimana lagi. Papar lelaki yang menyukai hidup berpetualangan ini. Menjelang hari-hari sejak dia punya jin, Bambin mengalami banyak perubahan. Setidaknya secara psikologis, ada rasa lebih percaya diri dan keinginan untuk terus mencoba-coba. Namun sekali lagi, itu adalah salah satu larangan yang harus dia patuhi. Saya tidak boleh memaksa jin piaraan saya itu menunjukkan kehebatannya, kecuali terpaksa dan memang diperlukan. Menurut Kuncen Anom, jin sahabat saya itu tergolong unik. Dia jin yang amat emosional dan tak kenal takut jika menghadapi suatu masalah. Yang lebih unik lagi, jin ini juga sangat kuat dalam hal makan, urai Bambin dengan mimik serius. Saya nyaris kewalahan saat memberi dia makan, walau hanya berbentuk asap yang berasal dari beberapa ramuan minyak khusus. Namun cukup terasa juga berapa uang yang harus saya keluarkan jika dihitung sampai sebulan. Keluh Bambin yang kini bekerja di sebuah lembaga pemberantasan narkotika swasta di daerah Senayan. Ada beberapa pengalaman menarik berkaitan dengan jin itu, yaitu ketika Bambin sedang terbakar asmara dengan seorang gadis cantik asal Palembang. Karena bingung tak bisa mencairkan hati wanita itu, akhirnya dia mengambil jalur pintas, yaitu meminta bantuan sahabat gaibnya itu. Saya akui salah satu motivasi memelihara jin itu adalah kemudahan mendapat apa yang saya inginkan. Salah satunya adalah pekerjaan memelet wanita. Dan ini memang sangat mudah terbukti. Setelah melakukan ritual sederhana dan komunikasi lewat telepati, akhirnya jin itu bersedia melakukan tugasnya, ujar Bambin lagi. Memang dahsyat kreativitas jin dalam melelehkan hati target. Buktinya tak sampai 24 jam, reaksi cinta itu terjadi. Bambin melancarkan serangan pelet via jin pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Dan target, sebut saja Linda, langsung mengajak bertemu pukul 17:24 waktu Indonesia Barat, pas dia bangun tidur. Untuk selanjutnya sudah bisa ditebak, wanita cantik pujaan hati itu langsung saya kawin tanpa banyak membuang waktu. Karena saya sudah merasa menang dan puas, saya mulai cari lagi teman hidup yang lebih menarik. Setidaknya istri saya itu tetap saya pertahankan. Jelas lelaki yang hobi mengutak-atik komputer ini. Petualangan cinta Bambin tak berakhir sampai di situ. Setelah meluluh lantakan hati Linda, wanita asal Palembang, dia kembali mencoba kesaktian jin sahabatnya itu. Kali ini bukan seputar asmara, tapi kelancaran pekerjaan. Saya ingin mempengaruhi hati calon bos saya di sebuah perusahaan periklanan di kawasan Sudirman, Jakarta. Dan dengan bantuan jin itu, saya yakin bisa diterima dengan baik, ujar optimis lelaki yang suka lembur kerja hingga larut malam ini. Dan sekali lagi bisa ditebak, calon bos Bambin itu memang keok. Hatinya langsung kepincut dengan karisma Bambin yang sebenarnya biasa-biasa saja. Ini Bambin diterima di kantor barunya itu, dan secara otomatis pekerjaan lamanya dia lepas, sebab yang baru memang jauh lebih menguntungkan dan menjanjikan masa depan yang baik. Menjadi seorang account eksekutif di sebuah perusahaan besar memang tak gampang, namun dengan modal jin sakti, saya cukup percaya diri dan semua bisa diatasi dengan baik. Begitu pikiran lelaki yang juga sukses menerbitkan berbagai buku di penerbit buku terkenal. Sudah banyak alur hidup manis yang sempat Bambin cicipi berkaitan dengan peran jin sahabatnya itu. Namun dia lupa bahwa di balik itu ada konsekuensi lain yang tidak bisa dia sadari, yaitu jiwa kenegatifan jin itu sendiri. Adalah hal yang tak saya perkirakan sebelumnya, dan ini titik balik kesadaran saya adalah menolak punya jin pendamping. Saya makin sadar bahwa sejahat-jahatnya manusia adalah sebaik-baiknya golongan jin. Ternyata jin saya itu punya kelainan yang tak bisa saya tolerir, papar Bambin dengan nada berat. Kejadian yang paling menghancurkan hatinya ketika istrinya tercinta, Linda, mulai mengidam.
Semula Bambin mengira benih yang Linda kandung adalah benihnya. Namun ketika ditelusuri dari sisi medis, ada keganjilan pertumbuhannya. Janin bayi punya tanduk dan berpostur sangat besar dari ukuran bayi normal. Saya panik, apakah ini kutukan dari Tuhan? Ini jeritan hati saya, tapi setelah saya telusuri, terutama dari cerita istri, ternyata biang keroknya adalah jin saya sendiri. Pernah istri saya mengakui kejantanan saya diranjang pada suatu malam, tapi saya ingat betul, pada malam itu posisi saya di luar kota, bukan di Jakarta. Ini bisa ditelusuri dari buku harian saya, papar Bambin dengan nada kesal. Menurutnya, ternyata jin pendamping Bambin pernah beberapa kali menggauli Linda di saat dirinya sedang tak ada di rumah. Tentu saja wujud jin pendamping itu menjelma seperti wujud dirinya, sehingga Linda mau melayani nafsu libidonya. Saya kesal bukan kepalang, dan saat itu pula saya berusaha berontak dari semua perjanjian yang sudah disepakati antara saya dengan kuncen jin. Tapi tentu saja tak mudah, saya mengalami banyak sandungan yang hebat. Jin saya tak mau lepas dari saya, dan terus menuntut minta makan setiap harinya. Kenang lelaki yang hobi tirakat Senin Kamis ini. Teror mulai menyerang Bambin, mulai dari mimpi yang sangat buruk hingga gangguan emosi lainnya. Ada saja ulah jin itu yang membuat Bambin menderita, di antaranya terkena penyakit aneh, pola pikir negatif, hingga penampakan makhluk menyeramkan. Belakangan Linda, istrinya juga mulai sering melihat wujud menyeramkan dari jin itu. Karena takut terjadi sesuatu, Bambin dan Linda memilih jalan pintas. Bayi yang ada dalam kandungan istri, saya gugurkan. Untungnya nyawa istri saya masih terselamatkan. Dan sejak itu, saya tak lagi memberi makan jin pendamping saya. Apa konsekuensinya? Saya sudah siap, kandas Bambin. Dia mengaku hingga detik ini tak pernah membakar buhur khusus untuk makan jin tersebut. Akhir cerita, dia menuntaskan masalah ini kepada seorang kiai asal Banten, dan di tangan orang saleh inilah jin sahabatnya itu dapat diusir untuk selama-lamanya. Dengan satu perjanjian, Bambin harus bertaubatan nasuha kepada Sang Pencipta dan tak akan berhubungan lagi dengan hal yang berbau mistik. Janji itu pun dia taati hingga detik ini. Sementara itu, Linda pun tahu kalau dirinya telah diperdaya oleh Bambin dengan menggunakan jasad jin. Dia jadi marah besar. Konsekuensinya, rumah tangga Bambin mengalami kekacauan. Rasa cinta buatan yang selama ini ditanam ke hati Linda lenyap bersama dengan henggangnya jin pendamping Bambin. Walau saya bercerai dengan Linda, setidaknya saya sudah lepas dari rongrongan jin pendamping hingga hidup saya kini kembali normal dan bahagia. Jelas lelaki asal Solo, Jawa Tengah ini sambil menutup pembicaraan. Demikianlah kisah yang dialami oleh seorang pria yang kami samarkan sebagai Bambin. Cerita ini dia kisahkan secara apa adanya. Semoga kita semua dapat memetik hikmahnya dan jangan sekali-kali berhubungan dengan makhluk gaib, sebab mereka pada akhirnya selalu menjebak manusia ke jalan kesesatan. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan terus cerita-cerita terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.